Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilha, nomor urut 29 dari kelas 10-8, akan menjelaskan 5 poin materi tentang penelitian sosial. Yang pertama, pengertian. Pengertian penelitian secara umum adalah sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Penelitian atau research dalam bahasa Inggris berasal dari kata re, artinya kembali, dan to search artinya mencari. Sedangkan sosial artinya yaitu masyarakat. Jadi secara etimologi, penelitian berarti mencari kembali data-data di lapangan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dan penjelasan terhadap permasalahan sosial. Penelitian sosial juga dilakukan untuk mencari tahu jawaban dari permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Yang kedua, karakteristik. Karakteristik harus tersusun secara sistematis dan metodologis sehingga nanti hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang pertama, bersifat ilmiah. Dalam melakukan penelitian sosial harus dilakukan secara rasional, artinya masuk akal dan didasarkan pada standar ilmu pengetahuan. Yang kedua, memiliki instrumen penelitian. Dalam melakukan penelitian harus instrumen atau alat yang digunakan dalam membawakan data seperti kuesioner dan wawancara. Yang ketiga, objek penelitian. Objek dalam penelitian sosial berupa gejala atau masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Objek tersebutlah yang nantinya akan menjadi fokus penelitian sosial. Yang keempat, bersifat objektif. Dalam melakukan penelitian sosial tidak dapat berpihak kepada salah satu pihak yang dititipi saja, tetapi harus bersifat netral. Hal ini dimaksud agar lebih dalam penelitian sosial sesuai dengan kenyataan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Inilah yang dikatakan objektif. Yang kelima, mempunyai tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian, kita harus memiliki tujuan dalam meneliti suatu fenomena atau gejala agar tujuan tersebut menjadi fokus meneliti dalam melakukan penelitian pada hakikatnya. Yang ketiga, proses penilaian. Yang pertama, deduktif. Seorang peneliti melakukan proses penelitian sosial karena didasari oleh teori yang sudah ada. Yang kedua, induktif. Proses penilaian yang didasari oleh pengamatan atau observasi lapangan. Yang keempat, jenis penelitian. Yang pertama, kuantitatif. Didasarkan pada data yang bersifat numerik yang menggunakan disebut sebagai penelitian atau penelitian rumus atau perhitungan tertentu berupa persentase. Yang kedua, kualitatif. Penelitian digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial lebih mendalam dan menyeluruh seperti penjelasan secara rinci berupa deskripsi atau penjabaran heuristik. Yang kelima, rancangan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, hendaknya menyiapkan rancangan penelitian atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian. Yang pertama, topik dan judul penelitian, yaitu masalah yang nantinya akan ditampilkan atau dibahas, dan judul harus menggambarkan informasi yang ditampilkan. Yang kedua, latar belakang yang berisi penjelasan mengenai pentingnya melakukan penelitian. Isinya berupa argumentasi rasional. Yang ketiga, rumusan masalah berupa pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian. Yang keempat, tujuan penelitian berisi uraian yang hendak diketahui atau diperoleh dari keseluruhan rangkaian bentuk pernyataan sesuai dengan rumusan masalah. Yang kelima, jadwal penelitian berguna menyusun perencanaan sampai ke proses akhir. Yang keenam, metode penelitian yang sesuai dengan tujuan dan jenis data yang dibutuhkan. Adapun kesimpulannya yaitu setiap kali melakukan penelitian hasil jawaban tersebut dituangkan dalam bentuk laporan agar para pembaca dapat mengetahui jawaban dari penelitian. Baik, itulah video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.